Ya. Untuk ikan lohan itu sebenarnya itu tidak ada di alam. Ikan ini ikan buatan atau hybrid, jadi percampuran dari banyak jenis ikan, ya, terutama ikan siklit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Ari Maria Official, channel yang bahas tentang hobi seputar dunia hewan. Baiklah guys, teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang dunia ikan kembali, tepatnya di ikan lauhan. Di sini kita akan berbicara bagaimana cara perawatan ikan lauhan. Nanti kita akan bedah satu-satu bagaimana cara meningkatkan warnanya, mutiara, jenong, dan perawatan hariannya. Baiklah, sebelumnya silakan teman-teman untuk dapat mensubscribe, like, komen, dan share video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah berkunjung di kediamannya Galeri Ikan Prabu di Prabu Mule. Di sini saya sudah bersama dengan Om Robi lagi. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana perkembangan ikan sekarang Om? Kalau pengembangan ikan, alhamdulillah signifikan ya. Berhubung dengan sesudahnya corona pun masih agak ya mendekati baik lah pokoknya. Belum, di sini kita akan bahas tentang ikan lohan ya. Ya, oke, boleh. Oke. Nah, baiklah teman-teman, bagi yang mau pesan ikan lohan dan ikan predator lainnya gimana gitu? Boleh langsung datang ke Galeri Ikan Prabu, alamatnya di Perumahan Arda, Prabu Muli, Blok F nomor 8. Oke. Nomor HP-nya nanti kita cantumkan nomor HP boleh dicantumkan. Baik Om, sebelum kita ke pembahasan perawatannya, sekarang yang saya tanyakan, ikan lohan itu sendiri apa Om? Asal usulnya gimana itu? Apakah ikan itu ada di alam apa enggak itu sebenarnya? Untuk para pemula ya. Untuk ikan lohan itu sebenarnya itu tidak ada di alam. Ikan ini ikan buatan atau hybrid, jadi percampuran dari banyak jenis ikan, ya, terutama ikan siklit. Boleh dikoreksi kalau salah. Nah itu pada tahun 1993 asalnya itu dari Malaysia. Malaysia. Berarti ikannya ikan hybrid ya? Ya, ikan hybrid. Tidak ada di alam buatan. aslinya, nggak ada. Ikan buatan. Itu mungkin inilah bikin ikan menjadi mahal mungkin ya. Ya, jadi karena bisa dimodifikasi kan, modifikasi gen, bisa dibuat jenong, bisa dibuat untuk warnanya kan, jadi lumayan bagus lah kalau itu kan. Nah, sekarang gimana perawatan hariannya Om ikan ini? Untuk ikan lohan perawatan hariannya itu dibilang susah tapi mudah, dibilang mudah tapi susah. Susahnya itu karena ikan lohan ini harus rutin dirawat ya, sama seperti kalau kita merawat makhluk hidup lah, yang namanya kita merawat makhluk hidup kan yang pastinya makan itu harus dijaga kan, kebersihan juga harus dijaga kan, air, terus suhu juga dijaga. Suhu juga pengaruh ya? Ya, suhu juga pengaruh. Bagusnya itu kalau kita pelihara lohan pakai heater juga bagus. Pakai heater juga bagus. Iya. Berarti lohan wajib melihara heater ya? Kayak gitu. Selain dari itu water change. Water change itu bisa 1 minggu sekali atau maksimal 2 minggu 1 kali lah. Biar ini sirkulasi airnya itu juga bagus kan, oksigen untuk ikan lohannya itu biar jadi lebih sehat. Kalau masalah pakannya apa yang bagus? Pakan macam-macam sih. Ada yang pelet-pelet yang sudah beredar di e-commerce kan banyak tuh kan, mulai dari bisa makan pelet juga ya. Boleh sebut merek? Apa? Banyak kan ya, Okiko, gitu. Iya, Blood Red Parrot itu banyak juga kan. Ada juga yang kan setiap pelet itu katanya ada yang untuk jenong, ada yang untuk mutiara, ada yang Ada three-in-one. spesialisasi juga. Baik tergantung pemirsa ini ya, mau meningkatkan apa itu. Kalau makanan alaminya gimana? Bagus ya kita kasih alami? Kalau untuk makanan alami, kalau di galeri kami sendiri itu sebenarnya lebih ke udang. Udang. Tapi sesekali bisa dikasih jangkrik. Jangkrik juga. Kalau untuk jangkrik itu jangan terlalu sering dikasih, sebab bisa overprotein. Kalau dia overprotein, sirip-sirip ujung
lohan itu biasanya menghitam Om, jadi kayak gosong. Nggak boleh sering jangkrik ya. Jangan sering-sering dikasih jangkrik. Seminggu satu kali Seminggu boleh. satu kali boleh. Wow. Untuk selingan biar ikannya nggak bosen kan kalau dia dikasih makan udang atau pelet terus kan. Iya. Ikan ini kan teritorial jadi nggak bisa digabung ya. Kalau lohan tuh nggak bisa digabung Om. Oh nggak bisa ya. Sebab kalau dia kan ya dia tuh ikan yang teritorial, kalau disatuin sama sejenis dan itu cowok sama cowok dia biasanya berkelahi kan. Mantap. Nah sekarang selain perawatan, sekarang gimana untuk meningkatkan lohan itu kayak warna dan sebagainya, ada nggak trik-triknya itu? Kalau warna itu yang pertama kali itu kan yang pastinya itu dari gen. Ya, okay. Makanan-makanan yang lainnya itu untuk membantu bakat dari ikan tersendiri kan. Nah, kalau di sini tuh biasanya dikasih udangnya tuh dikasih karopil. Karopil ya. Karopil kalau ikannya tuh kita lihat base-nya tuh ada base merah, dikasih karopil yang mengandung warna merah. Nah, di udang yang dikupas terus tuh dikasih karopil. Tapi itu jangan terlalu jadi apa ya? Jangan terlalu sering lah pokoknya dikasih. Apa itu? Takutnya ya kalau dia itu terlalu merah, yang infonya waktu dia udah dewasa nggak bisa ini apa? Nggak bisa membuahi. Jadi mandul ikannya. Mandul ikannya. Ini pelajaran juga nih. Jadi teman-teman kita boleh dikasih karopil tapi batas sewajarnya. Sewajarnya. Itu untuk peningkatan warna. Selain karopil ada lagi nggak? Kalau pakan alami, udang itu kan mengandung astaxanthin tuh. Nah jadi astaxanthin itu kan dipercaya yang paling kuat untuk membantu menaikkan warna. Jadi di sini juga di sini juga sedia untuk udang. Udang kering atau udang alami? Udang kering bisa, udang yang masih hidup kan, udang peci kan bisa juga gitu kan. Iya. Bisa juga ya udang kering di sini kalau yang sering dipakai itu kan ada yang udang yang biasanya udah mengandung warna pewarna itu kan. Gitu. Udah. Selain warna sudah tadi, ini mutiara Om, misalnya banyak orang juga bermain di mutiara gitu kan. Gimana cara meningkat mutiara ini? Mutiara, kalau mutiara itu ya satu bisa yang pastinya dari indukan. Indukannya itu kita lihat juga kan faktor indukannya itu apakah mutiaranya itu rame atau mutiaranya ngeblok, itu bisa jadi patokan untuk kita ngebeli ini kan, misalnya kita ngebelinya yang dari Burayat. Terus kalau yang jadi-jadi pastinya nggak mungkin ngebeli yang udah ini kan, yang kalau udah di mutiara udah bagus pastinya nggak mungkin di treatment lagi kan. Nah, untuk treatment mutiara ikan tuh sebenarnya satu bisa dari tanning. Lampu tanning. Lampu tanning bisa. Terus tuh ada pakan sekarang ini kan yang katanya mengandung spirulina. Spirulina. Ya, spirulina itu kan dipercaya orang juga untuk bisa membuat mutiara itu lebih shining, kan lebih muncul. Jadi kalau ikan-ikan yang mutiaranya kurang dikasih pakan itu kebanyakan sih katanya naik mutiaranya tuh. Berarti makanan spirulina tadi ya? Spirulina kan bisa dikasih tanning atau dirawat semi outdoor juga bisa. Cuman berarti nggak pengaruh makanan ya? Kalau makanan sih bisa pengaruh ada juga kan. Pelet yang dikasih spirulina itu kan juga bisa di mix katanya. Tapi lebih ke tanning lampu pencahayaan tanning lampu yang paling direkomendasiin. Sebab banyak kan pemain-pemain yang dari luar itu kan dia kalau untuk naikin mutiara pasti lewat tanning. Pakai tanning. Pakai tanning. Tanningnya ada nggak misalnya yang seperti apa gitu? Tanning macam-macam sih. Banyak yang itu. Ada yang pakai LED, ada yang pakai tanning yang tanning untuk arwana. Bisa ya? Bisa juga. Bisa arwana ya. Wow, mantap. Jadi warna sudah, mutiara sudah, nah sekarang ke genom. Karena kita nih pasti kalau bicara tentang lohan pasti di benak kita pasti genom. Iya. Nah ini pasti genom. Karena ikan ini kayaknya identik dengan genomnya itu.
Gimana cara untuk meningkatkan jenongnya tuh? Ya? Nah, Kalau untuk meningkatkan jenong, kalau saya sih, saya pribadi, kalau untuk pelet, ya. ada yang jual kan pelet, katanya pelet untuk peningkat jenong ada itu juga kan jualan ada jenong, juga, ya? tapi kan harganya lumayan tinggi tuh. Ya. Nah, jadi lebih baik langsung ngebeli ikan yang gennya tuh sudah ngebawa jenong atau boom head. Boom head. Kan, Dari mana boom kita head. tahu? Masih kecil gimana? Biasanya kan Buraya. orang-orang yang jual-jual buraya itu kan dia tahu tuh foto-foto indukannya tuh kan. Nah, cari misalkan bapaknya tuh jenong yang boom head. Nah, ada juga yang betina, female itu banyak juga sekarang di silang yang jenong itu. Jadi anak-anaknya tuh udah pasti jenong. Dari gen kalau dari jenong gen itu. bisa. Kalau untuk pelet-pelet yang menambah jenong itu kan bisa, tapi harganya agak mahal. Kalau dari pakan-pakan alami, setahu saya kalau jenong itu kan sebenarnya tuh lemak protein tuh. Nah, jadi kalau saya tuh biasanya kasih ikan-ikannya, kasih pakan-pakan yang mengandung protein. Protein lebih tinggi. Iya, protein. Tapi kalau makanya kalau untuk jangkrik itu kan satu kali kan biasanya 1 minggu. Itu dikasih Jangkrik. biar dia nggak terlalu over protein. Harus. Jadi agak susah gampang lah istilahnya itu kan. Kalau kita kasih jangkrik dia takutnya over protein kan. Tapi kalau kita juga mau ngejar jenong, nah itu masalahnya. Makanya kalau itu pilih dari indukan yang jenong pokoknya. Indukannya dulu harus tahu. Indukannya. Kalau beli burayak, pokoknya kita harus tahu dulu, tanya sama penjualnya. Ini indukannya tuh gimana, jenong apa enggak itu. Kalau yang bagus tuh bapaknya jenong, ibunya juga jenong. Bapak jenong, ibu jenong. Iya, anaknya pasti jenong. Pasti jenong anaknya. Jenis apapun itu ya? Ya jenis apapun. Kalau untuk SRD itu kan warna merah, terus mutiara ada pasti. Nah, juga kebanyakan kan jenong. Nah, kalau untuk SRD itu kan biasanya untuk pemula tuh pasti digandrungi sebab dia yang tadi kan udah warnanya ngejreng, kepalanya jenong. Kan kalau kita melihara lohan kan yang dikejar biasanya kan yang nomor 1 kan jenong. Makanya kebanyakan orang-orang yang pemula tuh pasti lebih ke SRD. SRD. Kalau sudah masalah perawatan, meningkatkan warna, mutiara dan jenong, dan tidak kalah pentingnya adalah masalah penyakit. Yang sering dialami bagi teman-teman kita, terutama bagi para pemula. Biasanya penyakit apa saja yang bisa dialami oleh lohan ini? Kalau untuk lohan tuh biasanya yang paling yang paling sering keluar tuh kan pastinya barefoot. Merah putih ya. Merah putih. Terus usus yang turun, terus juga yang Popeye. Popeye apa? Popeye itu bola matanya itu keluar tuh. Keluar. Bola matanya keluar. White spot atau jamur. Ini cara trik untuk mengatasinya gimana? Nah, yang pertama tuh yang pastinya kita jaga kebersihan air sih. Kebersihan air, terus tuh temperaturnya tuh juga. Kalau ikan-ikan yang ada indikasi sakit, segera mungkin dikasih heater, dikasih dikasih garam ikan, terus tuh kan airnya tuh dikurangi, gitu kan atau di water change biar yang pertama kali itu yang pastinya itu faktornya dari air. Itu berarti harus dikuras ya. Kalau bagus itu jangan total kalau ikan udah sakit tuh. Dikurangi sedikit, baru ditambah lagi. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu liputan kita bagaimana cara perawatan ikan lohan. Sudah sedetil mungkin kita bahas tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Om Robi atas edukasinya. Setelah memberikan kita ilmu pengetahuan, terutama para perawatan ikan lohan, khususnya para pencinta ikan lohan, para pemula yang ada di manapun berada di seluruh Indonesia. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu liputan kita. Ingat pesan saya, cintailah dan rawatilah hewan peliharaan Anda
betul. seperti Anda mencintai dan merawat diri Anda sendiri. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.